Selamat pagi, Ibu Bapa dan saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Puput Kalpikasari STH dari Resort GKI Palangkaraya Hulu, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh dengan rahmat dan kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Meskipun ada tantangan, namun juga disertai adanya harapan. Ketika kami dapat membuka mata pada pagi ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan, yang menghendaki agar kami dapat mewartakan kabar baik melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun hari-hari yang kami jalani tidaklah mudah, namun kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi suluh langkah kami. Tolonglah kami pada saat ini Tuhan, yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat berkonsentrasi dan juga mengerti. Berkati dan perlengkapi jugalah dengan Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak untuk membuka dan membaca Alkitab. Adapun nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan diambil sesuai Almanak Nas tahun 2021 dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Saya ulangi, dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2 dengan dua perikop, saksi-saksi iman dan nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian bunyinya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam, saya Pendeta Esther Puput Kalpikasari STH. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 29-40 sampai pasal 12 ayat yang kedua, dengan tema menjadi saksi iman yang berbuah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dituliskan oleh Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Karena iman inilah para tokoh-tokoh dan bangsa Israel dalam Alkitab diselamatkan. Mereka celaka dan mereka mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami penganiayaan, bahkan mereka hampir mengalami maut. Tetapi apa yang terjadi dengan para tokoh-tokoh ini? Mereka selamat dari segala hal itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, ada pula saudara-saudari kita tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan sampai kepada kematian. Karena apa? Pertanyaannya, karena apa? Karena iman. Dan iman kepada siapa? Iman kepada Allah Bapa dalam kuasanya melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan peristiwa keselamatan karena iman inilah yang menjadi kekuatan dan kesaksian bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya kembali, kenapa para tokoh-tokoh Alkitab dan juga bahkan bangsa Israel atau bahkan ada banyak para pemberita-pemberita Injil ini, mereka mau untuk menderita. Mereka mau mengalami penganiayaan, bahkan mereka berani untuk menghadapi maut hanya karena iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Allah Bapa kita, Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-40. Bahkan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa barang siapa yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kesaksian-kesaksian iman inilah yang menguatkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya pada masa ini, terutama dalam masa pandemi COVID, terutama dalam masa krisis dunia yang sedang terjadi pada saat ini. Penulis Ibrani menuliskan beberapa hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Yang pertama, menanggalkan beban dosa yang merintangi kita. Menanggalkan sama dengan melepaskan, membuka, dan merupakan sebuah keputusan pribadi. Tidak menunggu orang lain untuk menanggalkan. Kita yang melakukan melalui kesadaran diri kita untuk bertobat dari dosa, menyerahkan setiap beban pada pertolongan Tuhan. Yang kedua, berlomba dalam perlombaan iman yang tekun meskipun ada banyak rintangan, ada banyak penganiayaan yang harus kita lalui demi memperoleh mahkota kehidupan dan keselamatan yang kekal. Yang ketiga, mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus sebagai pemimpin dalam iman yang benar dan sempurna. Karena apa? Karena Dia telah merendahkan dirinya bagi kita demi menyelamatkan kehidupan kita. Saudara-saudara, jika hal ini kita saksikan dalam kehidupan kita, maka buah-buah kebenaran firman Tuhan itu akan nyata dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita merendahkan diri kembali dan menaikkan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa pengasih dan penuh rahmat, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak lalai melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan hidup beriman, sebagaimana cara hidup yang telah dicontohkan oleh para saksi iman dalam pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Meskipun begitu besar tantangan dan pergumulan hidup yang mereka hadapi, namun melalui iman mereka dapat menghadapinya dalam penyertaan Tuhan. Melalui perenungan ini juga kami diingatkan untuk terus menghidupi iman kami, sehingga kami dapat menjaga keharmonisan, persekutuan di dalam dan bersama Tuhan. Dunia yang sedang kami diami pada saat ini dalam keadaan tidak baik. Kami hidup berdampingan dengan COVID-19 yang mana telah memakan banyak korban. Baik di antaranya adalah orang-orang yang kami kasihi. Kiranya karena kemurahan dan belas kasihan dari Allah Bapa, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Peliharalah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat sehat secara fisik, mental, dan juga spiritual. Allah Bapa yang pengasih, berkati jugalah umat-Mu dalam berbagai mata pencaharian, pekerjaan, profesi, usaha yang masih dipercayakan kepada mereka. Mengerjakannya dengan tekun dan juga sukacita. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga mata pencaharian, mereka yang terhimpit secara ekonomi, kiranya Tuhan dapat membantu untuk menemukan jalan keluar serta mencukupkan apa yang menjadi keperluan hidup bagi mereka. Dalam kehidupan berumah tangga, Tuhan juga memberikan damai sejahtera dan rasa saling mengerti, sehingga umat-Mu dapat hidup rukun. Mereka yang berperan sebagai orang tua dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi anak yang berbakti dan hidup takut akan Tuhan. Diberkati juga untuk para pelayan Tuhan, para pemberita, penginjil, pendeta, penetua diakon, pikaris, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, maupun juga orang-orang yang turut berkontribusi dalam pelayanan gereja. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang akan memimpin para hamba-Mu agar semangat, setia, dan konsisten dalam panggilan hidupnya. Dengarkanlah seruan doa permohonan kami yang kami akhiri dengan doa yang diajarkan kepada kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.